langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Mini Sukamtini dari SMP Negeri 210 Jakarta dalam pembelajaran matematika pola bilangan, deret aritmetika, dan barisan aritmetika. Tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran barisan aritmetika dan deret aritmetika, mari kita ulangi terlebih dahulu pembelajaran pada materi sebelumnya, yaitu menentukan suku ke N dari pola bilangan. Di dalam slide yang pertama ini terdapat gambar-gambar yang terdiri dari bulatan-bulatan lingkaran kecil, yaitu dengan pola ke-1 terdiri dari 2 bola, pola yang kedua terdiri dari 6 bola, kemudian pola yang ketiga terdiri dari 4 bola, ya, bola atau lingkaran. Kemudian yang keempat terdiri dari 4, ada 20 lingkaran atau bola. Lalu mari kita tentukan, kita lihat pola ke-1 yaitu ada 2, itu terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Lalu pola yang kedua ada 6 butir atau 6 buah lingkaran, yaitu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Lalu pola yang ketiga itu 3 baris, 4 kolom. Kemudian yang keempat adalah 4 baris dan terdiri dari 5 kolom. Maka ada 20 butiran bola atau lingkaran. Maka mari kita tentukan bagaimana menentukan pola yang kelima. Bagaimana anak-anak? Sudah tahukah kamu bagaimana menentukan pola kelima? Jika pola ke-1 adalah 1 kali 2. Untuk pola kedua adalah 2 kali 3. Pola yang ketiga adalah 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Maka kalian akan dapat menentukan berapakah lingkaran yang ada di dalam pola tersebut, yaitu untuk pola kelima. Pola ke-6, kalian juga akan bisa menentukan berapa pola ke-6. Lalu kalian juga akan bisa menentukan berapakah pola ke-7 dari pola bilangan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kalian juga dapat menentukan pola yang ke-8. Kita lanjutkan. Ya. Nah, inilah pola yang kelima. Ya, pola yang kelima ternyata adalah terdiri dari 5 kali 6, 5 baris, 6 kolom. Kita dapat menentukan pola kelima tanpa menggambar. Kalau kita sudah dapat menentukan pola ke-1 hingga pola ke-4, maka kita dapat menentukan pola yang kelima tanpa menggambar. Bagaimana dengan pola ke-6? Iya, pola ke-6. Kemudian pola ke-7. Iya, pola ke-8. Nah, inilah. Akhirnya kalian akan memahami bagaimanakah menentukan banyaknya butiran bola atau lingkaran dalam pola ini tanpa menggambar. Karena kalian sudah dapat menentukan, yaitu bahwa pola yang ke-5 adalah 5 kali 6. Pola yang ke-6 adalah 6. 6 kali 7. Kemudian pola ke-7 adalah 7 kali 8. Perhatikan baik-baik, ini ada polanya di sini, ada kata 7, ternyata ini 7 kali 8. Di sini ada kata 8, maka ini adalah 8 kali 9, dan seterusnya. Kita lanjutkan anak-anak. Ya, masih kita lanjutkan di sini. Nah, bagaimana menentukan pola yang ke-10? Ya, tanpa menggambar anak-anak, kita bisa menentukan pola ke-10 tanpa menggambar. Bagaimana? Oh ya, pola ke-10. 10 dikalikan dengan 10 ditambah 1. Karena di 10 baris, nanti 11 kolom. 10 kali 11
Ya, 10 baris kali 11 kolom. 11 itu adalah 10 ditambah 1. Lalu pola ke-20. Ya, bagaimana tadi cara mengalihkannya, cara mendapatkan polanya, banyak lingkarannya, yaitu 20 baris kali 21 kolom. Ya, 20 kali 20 ditambah 1. Kemudian pola yang ke-25, 25 dikalikan dengan 25 ditambah 1. Bagaimana dengan pola ke N? Bagaimana menentukan pola ke N? Berarti nanti adalah pola ini akan terdiri dari N baris dan yuk mari kita lanjutkan. Kalian pasti tahu ya. Oke. Ya. Nah, barisan yang terbentuk dari pola ini adalah 2, 6, 12, 20. Bilangan yang seperti ini bentuknya seperti persegi panjang, maka barisan bilangan ini disebut barisan persegi panjang. Ya, anak-anak, ini sekedar mengingat pembelajaran pertemuan yang lalu. Mari kita lanjutkan sekarang dengan barisan aritmetika. Apa itu pengertian barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Contoh, bilangan barisan yang pertama, 1, 3, 5, 7. Nah, di sini suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat mempunyai selisih atau beda yang sama. Suku kedua dikurangi suku ke-1, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku kelima. Bedanya atau selisihnya tetap, yaitu 2. Lalu barisan yang berikutnya 5, 10, 15, 20. Di sini juga barisan ini beda antar sukunya atau selisihnya adalah 5. Berikutnya nih pola yang ketiga, barisan bilangan yang ketiga adalah terdiri dari 2, 6, 12, 20. Di sini beda antar sukunya dari suku pertama ke suku kedua bertambah dengan 4. Suku kedua ke suku ketiga bertambah dengan 8. Dari 12 ke 20 bedanya adalah 8. Di sini bedanya 4, 8, 8. Ya, bilangan apakah ini? Ya, bilangan apakah ini? Tadi bilangan ini sudah kita pelajari di awal pembelajaran, yaitu barisan bilangan persegi panjang. Walaupun selisihnya di sini tidak sama, tetapi bilangan ini mempunyai aturan tertentu, yaitu barisan aritmetika. Yang keempat, yaitu barisan bilangan terdiri dari 1, 3, 6, 10. Ingat, ini juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menentukan suku KN dari barisan bilangan aritmetika, kita akan menggunakan rumus, yaitu suku KN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikurangi B. Yaitu B itu apa? B itu adalah beda. Beda itu selisih antar dua suku yang berurutan. Misalnya tadi dikatakan di nomor 1 ini bedanya adalah 2. Suku kedua dikurangi suku ke-1 sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Bedanya di sini adalah 2. Suku yang barisan yang kedua ini bedanya adalah 5. A itu apa? A itu adalah suku ke-1 atau suku pertama. Di sini A adalah untuk soal nomor 1 suku pertamanya A itu adalah 1 dan nomor 2 suku pertamanya adalah 5. Oke, kita teruskan. Nah, contoh. Di sini Ibu berikan contoh. Tentukan suku ke-20 dari barisan yang terdiri dari 4, 10, 16, 20. Ya. Suku pertama di sini adalah A, yaitu sama dengan 4. Lalu yang diminta adalah suku ke-20, berarti N-nya adalah 20. Sedangkan beda antar suku adalah 10 dikurangi 4, 16 dikurang 10, 22 dikurang 16, bedanya adalah 6.
Jadi kita gunakan rumus suku KN-nya adalah suku ke-20 sama dengan suku pertama ditambah dengan 20 dikurang 1 dikalikan dengan B. B-nya yaitu selisih. 20 dikurang 1, 19, lalu dikalikan 6, kemudian ditambah 4. Hasilnya adalah 118. Inilah contoh tentang penggunaan rumus suku KN barisan aritmetika. Berikutnya, kita akan belajar tentang deret aritmetika. Deret aritmetika adalah nilai yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku barisan bilangan aritmetika. Jika suku ke-1, kedua, ketiga, sampai suku ke N dikurang 1 dan ke UN membentuk barisan aritmetika, maka penjumlahan suku-suku itulah yang disebut dengan deret aritmetika. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dengan contoh berikut ini. Nah, misalkan Ibu mempunyai sebuah soal untuk menentukan deret aritmetika, yaitu jumlah dari 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 28 ditambah 34 ditambah 40 ditambah 46 ditambah 52 ditambah 58. Inilah contoh deret aritmetika, yaitu menjumlahkan suku-suku dalam barisan aritmetika dalam jumlah tertentu. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, jangan kamu mengerjakan 4 ditambah 10, baru ditambah 16, baru ditambah 22, karena ternyata di dalam deret aritmetika ini ada keistimewaan, yaitu jika suku pertama kalian jumlahkan dengan suku yang terakhir, ya 4 ditambah 58, kemudian 10 ditambahkan dengan 52, 16 ditambahkan dengan 46, 22 ditambah dengan 40, 28 ditambahkan dengan 34, ternyata ada keteraturan. Yaitu di sini banyak deret aritmetika sukunya adalah 10 ya. Jumlah sukunya 10, yaitu 10 suku. Maka untuk menentukan deret aritmetika adalah kita menyatakan jumlah 10 suku, dinyatakan ditulis dengan SN. SN itu maksudnya adalah jumlah 10 suku. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari kita lihat ternyata dari suku ke-1 dan suku ke-10, yaitu 4 ditambah 58, hasilnya 62. Kemudian suku kedua dan suku ke-9, kemudian suku yang ketiga dengan suku ke-8, suku ke-4 dan suku ke-7, ya, suku kelima dan suku ke-6 masing-masing ketika dijumlahkan ternyata hasilnya sama, yaitu 62. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Kita jumlahkan suku pertama sampai suku ke-10. Kita gabungkan yang sudah kita dapatkan tadi, suku ke-1 ditambah suku ke-10, suku kedua tambah suku 9, suku ketiga tambah suku 8, dan seterusnya. Ternyata semuanya terdiri dari 62 ditambah 62 ditambah 62 sebanyak 5 kali. Jadi jumlah 10 suku itu adalah 5 kali 62. Yaitu setengah kali 10 dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir, yaitu suku ke-10. Ya, ini adalah 5 kali 62. Dari mana? 62, 62, ditambahkan. Itu artinya perkalian 5 kali 62. 5 adalah setengah dari 10. Setengah dari 10 adalah 5. 10 itu dari mana tadi? 10 itu adalah banyaknya suku. Banyaknya suku yang kita jumlahkan. Jadi setengah kali 10 kali 4 ditambah 58. 4 itu siapa? 4 itu adalah suku pertama. Sedangkan 58 adalah suku yang terakhir atau suku ke-10 sesuai dalam soal yang kita punya. Kita lanjutkan. Nah, maka akan kita simpulkan sekarang jumlah N suku sama dengan setengah dari banyaknya suku dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Ya, kita lanjutkan. Akhirnya ya, kita mempunyai kesimpulan ya di pembelajaran yang pertama tadi, rumus suku KN barisan aritmetika diperoleh dengan suku KN sama dengan suku pertama ditambah dengan selisih dikalikan banyaknya suku dikurang 1.
Ya, kemudian deret aritmetika adalah jumlah n suku barisan bilangan, bisa ditentukan dengan Sn sama dengan Sn itu S itu sum, Sn ya, jumlah dari n suku adalah setengah kali banyaknya suku dikalikan dengan jumlah dari suku pertama dan suku yang terakhir. Ya, jadi ini keterangannya adalah ya N adalah banyaknya suku, jumlah suku dituliskan dalam Sn, suku pertama dituliskan dengan U1, UN adalah suku yang ke N atau suku terakhir yang diminta. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikan peda dibuat buntil, ada usaha, pasti ada hasil. Di taman tumbuh bunga telasi. Sekian, terima kasih.